Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sayati zamanun ana ummati." Akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, kata Nabi. La ya'rifuna al-ulama'a illa bitaubil hasan. Mereka tidak mengenal ulama kecuali karena pakaian yang bagus saja. Wala ya'rifuna al-Qur'ana illa bisautin hasan. Mereka tidak kenal Al-Quran kecuali karena suara yang bagus saja. Wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Dan mereka tidak rajin beribadah kepada Allah kecuali hanya bulan Ramadan saja. Ya kita lah sebenarnya zaman sekarang. Masjid Makmur kan cuma Ramadan doang kan. Ini sebenarnya Nabi itu nyindir kita lah, nyindir umat akhir zaman ini. Kita ulas yang pertama, la ya'rifuna al-ulama'a illa bitaubil hasan. Orang tidak mengenal ulama kecuali karena pakaian yang bagus saja. Jadi kita ini umat akhir zaman ini mesti jujur-jujuran, Pak. Jujur-jujuran saja, kebanyakan orang melihat ulama itu dari penampilan. Pokoknya kalau udah pakai jubah gitu, pakai udeng-udeng gitu, atau pakai peci gitu ya, ulama pokoknya. Padahal di Mekah yang pakai jubah itu supir taksi loh, Pak. Pakai gamis, supir pakai gamis. Nggak tahu ngajinya bisa apa enggak itu ya. Yang penting pakai gamis saja gitu. Jadi mengidentifikasi ulama hanya dari pakaian saja. Padahal ulama itu kan syaratnya berat sekali. Bahkan mohon maaf, orang sekarang tuh matre loh, Pak. Jadi kalau ngundang penceramah itu lihat tongkrongannya apa. Gitu bener, Pak. Bahkan bisa mempengaruhi isi amplop itu, bener aja. Kalau nek jenengan ngundang penceramah, begitu datang tek bawa motor ETKWR, lain isi amplopnya minus sedikit gitu. Kalau pakai motor ETKWR gitu. Lalu kalau penceramahnya ustadz yang datang pakai mobil mewah, bisa naik amplopnya. Segitunya kita itu. Jadi ada klasifikasinya gitu, Pak. Kalau dai-nya di TV, lain lagi tuh isi amplopnya. Padahal kalau saya pakai logika sederhana, kalau penceramahnya gawaannya mobil, isi amplopnya dikit aja. Tapi kalau penceramah gawaannya sepeda, gedein, Pak. Biar yang gawa sepeda kebeli mobil, kan begitu. Setuju nggak kira-kira? Mestinya begitu. Kita ini kadang-kadang diskriminatif gitu ya. Seolah-olah kalau ulama itu sugih baru sah jadi ulama. Padahal nek zaman biyen ulama itu hidupnya sederhana. Saya nggak mau nyebut melarat lah ya, sederhana. Karena yang namanya ulama itu saking takwanya, mereka tidak pernah merasa miskin. Mereka itu selalu merasa cukup. Itu para ulama. Hidup mereka sederhana. Gaya hidupnya sederhana. Makanya saya nggak berani lah ngaku ulama. Karena ngapa? Naik motor udah males sekarang ini. Jadi kalau ngaku ulama itu merasa saya nggak warok gitu. Karena ulama dulu warok-warok, hidupnya sederhana. Kalau ilmunya, waduh luar biasa, Pak. Namanya annal ulama'a warasatul anbiya. Karena ulama itu pewaris para nabi. Jadi keilmuan nubuah itu diwariskan kepada para ulama. Akhlaknya nubuah diwariskan kepada akhlaknya para ulama. Makanya ada kisahnya tentang Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi nggak salah nih kita kalau bermadzhab Syafi'i. Beliau ilmunya luar biasa, hafal Quran sejak umur 7 tahun, menghafal jutaan hadis. Itu Imam Syafi'i. Dan keturunan Nabi, dari jalur ibunya kan keturunan Nabi beliau. Jadi imam madzhab yang keturunan Nabi itu ya Imam Syafi'i.
Di ceritanya beliau berkunjung ke madrasah Imam Hambali. Imam Hambali beri junior ya Pak, murid Imam Syafi'i. Jadi pas berkunjung ke sana dijamu khidmat Imam Hambali. Khidmat nginep semalam, Pak. Nginep semalam khidmat, begitu subuhan Imam Syafi'i yang jadi imam. Kan wayahnya lumrahnya tuan rumah yang jadi imam, tamu yang jadi makmum. Itu kalau dalam urusan biasa. Tapi karena ini guru sama murid, ya maka guru yang jadi imam. Makanya misalnya ada ustadz yang datang Pak ke Masjid Nurul Huda, kita perkenankan jadi imam boleh karena posisinya guru. Tetapi kalau kayak dulu Muammar Gaddafi mau kunjung ke Indonesia, tapi mau jadi imam sholat Jumat di Masjid Istiqlal, nggak boleh. Karena dia bukan ulama, dia presiden. Jadi dia boleh. Kalau dia ingin jadi imam di negara orang, berarti dia merendahkan negara itu. Kan begitu. Nah, Imam Syafi'i jadi imam pas sholat subuhnya. Asiknya Pak, anehnya Imam Syafi'i nggak baca doa kunut. Padahal mazhab Syafi'i doa kunut itu min ab'adi sholah, sunnah ab'ad. Tapi nggak baca doa kunut. Karena ngapa? Menghormati orang tempatan. Imam Hambali, murid-muridnya dan masyarakatnya nggak ada yang pakai kunut subuh. Maka Imam Syafi'i menghormati. Maka imam yang baik itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang bagus. Jangan ngotot. Makmumnya kunut, dia ngotot nggak kunut. Makmumnya nggak ada yang kunutan, dia ngotot. Maksain kunut, nggak boleh. Jadi kita harus bijaksana, menyesuaikan dengan makmumnya. Selesai sarapan pagi, Imam Syafi'i pamit pulang. Anaknya Imam Hambali tanya, ayah, kata dia, abi kalau bahasa Arabnya kan begitu. Itu benar Imam Syafi'i? Benar nak. Gurunya abi? Iya, guru saya, kata bapaknya. Kok enggak pantas ya? Lo kok enggak pantas? Emang kurang pintar? Iya sih, kayaknya pintaran dia daripada abi. Imam Syafi'i itu terkenal alim sekali Pak, pintar sekali. Apa yang menurut engkau janggal? Janggalnya 3, kata anak Imam Hambali. 1, pas tadi malam kita jamu makan, makannya banyak betul. Masa ulama enggak waro? Kan ulama enggak boleh menuhin perutnya sama makanan. Tuh Pak, kalau kita ini enggak bisa jadi ulama Pak, kalau zaman itu. Karena ulama kalau makan banyak ditinggalin murid. Kita mah enggak makan pecel lele bebek goreng 3 piring Pak, sampai cengap-cengap ngap-ngapan, enggak bisa bernapas. Kita mah begitu, buka main lantah aja. Nah, Imam Syafi'i kok makan banyak, kata anaknya. Yang kedua, tadi malam dia nggak tahajud. Ulama nggak boleh nggak tahajud, nggak boleh satu malam pun terlewatkan dari tahajudnya. Ya bagi orang biasa tahajud itu wajib sunnah, tapi bagi ulama wajib tahajud itu. Kok kamu tahu dia nggak tahajud? Buktinya dia nggak keluar kamar, kata anaknya, nggak keluar kamar, nggak ngambil wudhu, nggak tahajud. Dan fatalnya kata anaknya yang ketiga, setelah bangun subuh, ketika dia bangun subuh, dia keluar kamar, langsung ke masjid, ngimami sholat, enggak wudhu. Saya ragu betul kok dia enggak wudhu. Karena ngapa? Enggak berkurang sama sekali air yang disiapkan di kantong kulit, enggak berkurang sama sekali. Mestinya dia berwudhu. Imam Hambali bingung Pak, mau jawab apa? Kata Imam Hambali, nak enggak boleh seuzon sama ulama. Karena mengapa? Darah dan daging ulama itu racun. Enggak kayak orang sekarang Pak. Beda pilihan politik dikit sama ulamanya langsung dijelek-jelekin ulamanya. Kan begitu orang zaman sekarang kan suka ngejelek-jelekin, memviral-viralkan gibah, fitnah dan lain sebagainya. Kata Imam Hambali, nak, kamu susul Imam Syafi'i, tanyakan langsung. Susul. Enggak ketemu Pak. Ketemunya sudah Imam Syafi'i sudah sampai kediaman madrasah beliau. Kata Imam Syafi'i, ngapa kamu nyusul ke sini? Mohon maaf Syekh, tolong jawab 3 keraguan saya. Apa keraguanmu? Saya merasa engkau tidak pantas menjadi ulama. 1, engkau makan banyak betul tadi malam. Yang kedua, engkau tidak bangun tahajud. Yang ketiga, engkau subuh enggak wudhu sholatnya. Imam Syafi'i ketawa Pak, sampai kelihatan giginya.
Kata Imam Syafi'i, "Nak, bagus kamu bertanya. Walaupun saya sebetulnya punya hak untuk tidak perlu menjelaskannya. Tapi untuk kamu saya kasih tahu," katanya. "Saya tidak pernah makan banyak," kata Imam Syafi'i, "kecuali di rumah ayahmu. Karena mengapa? Ayahmu orang soleh. Orang yang paling soleh di muka bumi hari ini adalah ayahmu, Ahmad bin Hanbal. Nah, hidangan yang dihidangkan orang soleh, makanan yang dihidangkan orang soleh akan mendatangkan kesehatan. Makanya aku makan banyak betul hidangan ayahmu. Karena hidangan ulama, hidangan orang soleh itu menyehatkan." Subhanallah. Makanya Pak, kalau Pak Yai sujud hajatan, ambil aja banyak-banyak. Nasinya, lauknya, biarin tekor beliau hajatan, tidak apa-apa. Masak-masak lagi, pesan rumah makan. Karena apa? Makanan yang dihidangkan orang soleh itu barokah, mendatangkan kesehatan. Makanya Imam Syafi'i walaupun makan banyak, enggak ngentut. Jajal kita makan banyak, dikit-dikit kentut, dikit-dikit pengen ke belakang. Apalagi sambal pedas, mules bawaannya. Nah, Imam Syafi'i makan banyak, enggak buang angin, enggak buang air kecil, tidak buang air besar. Padahal makan banyak dan tidak ngantuk. Nah, kalau kita kan makan banyak, udah itu mata keleyengan, Pak. Tarawih aja udah males aja bawaannya. Gimana kolak semangkok, tahu bunting 5, cabenya 15 kan gitu. 1 tahun 3 cabe kan. Makan nasi, nambah pula sambal terasi, ngap rasanya. Tahajud tarawih jadi malas. Nah, Imam Syafi'i makan banyak malah nggak ngantuk. Semalaman seperti Al-Quran terbentang di hadapan mukaku, seperti jutaan hadis terbentang di hadapan mukaku, aku menjawab 80 persoalan yang selama ini belum mampu aku pecahkan. Bayangin Pak, dalam fikih itu satu masalah saja belum tentu pecah seminggu. Untuk ngulasnya, memfatwakan hukum, malam itu 80 perkara fikih bisa difatwakan hanya dalam waktu 1 malam. Dan beliau tidak tidur, tidak ngantuk sama sekali. Sudah dini hari, sudah sepertiga malam terakhir, aku sholat tahajud di kamar, kata Imam Syafi'i. Selesai sholat tahajud, azan subuh, langsung keluar ngimami sholat subuh di masjid. Semalam suntuk, enggak kentut Pak, enggak kencing, enggak buang hajat, enggak ngantuk sama sekali. Subhanallah. Pulang anak Imam Hambali, gimana? Udah dapat belum konfirmasi tabayyunnya dari Imam Syafi'i? Kata anaknya, "Ayah, Abi, beliau memang pantas menjadi guru Abi." Nah, itulah ulama zaman biyen, Pak. Ulama kalau nggak warang nggak diikutin orang. Jadi dari akhlaknya, spiritualitasnya, ketakwaannya, keilmuannya. Kalau zaman sekarang ini sing ngakeh penceramah. Saya bacakan hadisnya. "Innakum asbahtum fi zamanin." Sesungguhnya kalian semua datang di suatu zaman, kata Nabi. Bukan datang, hadir di suatu zaman dulu, di mana kathirin fuqaha'uhu wa qalilin khutoba'uhu. Banyak ulamanya, sedikit penceramahnya. Wa kathirin wa qalilin su'aluhu wa kathirin mu'tuhu. Sedikit yang nada, sedikit yang minta, banyak yang ngasih. Itu zaman biyen. Zaman dulu nggak ada Pak keramik begini, nggak ada dinding beton begini, nggak ada rumah seperti kita, listrik nggak ada, TV nggak ada, AC boro-boro. Tapi orangnya kaya-kaya loh Pak. Nerima zakat nggak mau, banyak yang ngasih, yang minta dikit. Makanya ada beberapa zaman di mana nggak ada yang lagi yang mau nerima zakat. Kalau zaman sekarang kebalikannya. Yang nadah banyak, yang ngasih dikit. Yang kaya saja masih mengajukan proposal. Yang kaya masih minta ngarap BLT. BLT itu bikin fitnah itu Pak, betul nggak kira-kira? Karena ngapa ya nggak kebagian ngamuk kan? Bikin fitnah itu. Makanya wasayati zamanun, akan datang suatu zaman di mana qalilun fuqaha'uhu, ulamanya dikit, wa katsirun khutoba'uhu, terlalu banyak tukang ceramah.
Kayak zaman sekarang ini yang banyak itu loh Pak, tukang ceramah. Termasuk saya ini tukang ceramah. Makanya yang ceramah-ceramah jangan gemede, minta diulamakan. Apalagi kadang-kadang mohon maaf, orang yang nggak cocok sama perkataan dia tuduh tentang agama. Berarti dia nuhankan diri sendiri dong. Jadi jangan sampai ustadz, khotib, penceramah, mubalik menuhankan dirinya. Seolah-olah yang dia katakan itu benar semua. Suara dia suara Tuhan. Dia ngomong Quran, dia ngomong hadis, belum tentu sesuai dengan Quran dan hadis. Itu kan penafsiran. Ini kan banyak orang menafsiri Quran tapi diklaimnya itu pendapat Tuhan. Menafsiri hadis dia klaimnya pendapat Nabi. Itu namanya menuhankan diri sendiri. Hanya memanipulasi orang awam. Pakai judul bela ulama. Keren amat lagi ya. Jadi ulama itu berat Pak. Annal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dia harus bijaksana. Makanya kalau ulama itu isinya provokasi, marah-marah, dia bukan ulama. Kalau ulama itu menenangkan. Coba contoh lihat Gus Baha itu. Menenangkan, ilmunya luas, nggak pernah ngotot. Yang goblok sampai yang paling pintar ngerti semua apa yang disampaikan. Nah, itu menurut saya sih baru pantas kita sebut ulama. Walaupun beliau nggak ngaku, tapi pantas menurut saya. Belum lagi akhlaknya. Gus Baha nggak mau Pak diamplopin kalau diundang ceramah. Kalau saya agak asem kalau diamplopin. Subhanallah, bener Gus Baha itu nggak ada tarifnya loh Pak. Nggak bisa dia diundang ke Lampung, nggak bisa. Orang mau bayar 100 juta undang ke Lampung, nggak mau. Nek jenengan pengen ngaji, kata beliau, datang ke sini. Jadi orang pengen ngaji datang. Itu Mabes Polri Pak, datang ke Gus Baha kalau ngaji. Bawa narapidana teroris itu, ex napiter ya, datang ke sana. Karena Gus Baha itu begitu, naik bis kota, celana sarungnya yang melinting-melinting begitu, pakai baju putih begini, baju putih biasa, masih mahalan baju putih saya ini kayaknya ya. Padahal itu lama tenanan loh Pak. Pecinya ya begini, jambul kelihatan gitu. Itu Gus Baha itu baru ulama beneran. Jadi kita itu biasakanlah memang kalau pengen ikutan jadi followers yang begitu. Baik. Biar gak kepanjangan, kita langsung yang nomor 2 sekarang. Yang berikutnya, la ya'rifunal Qur'ana illa bisautin hasan. Mereka tidak mengenal Al-Qur'an kecuali karena suara yang bagus saja. Jadi ngaji itu tinggal MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Gede Pak biaya MTQ itu. Gede banget, anggarannya gede. Al-Quran selesai di festival. Al-Quran selesai di musabaqahan. Bahkan ada kejadian anggaran MTQ dikorupsi. Ada kejadian. Allahu Akbar. Kita ini baca Quran, mendengar Quran, tapi kita mengkhianati Al-Quran. Rubba talilil Quran wal Quranu yal'anu. Betapa banyak orang yang baca Quran sedangkan Qurannya melaknat dirinya sendiri. Siapa yang dilaknat Quran itu tadi? Orang-orang seperti itu. Dia membacakan Quran tapi kelakuannya menginjak-injak nilai Quran. Termasuk juga ini Pak yang suka berselisih atas nama Al-Quran. Iqra'ul Quran ma'talafat qulub. Bacakanlah Quran selama hati-hati kalian bersatu, kata Nabi. Selama hati-hati kalian tentram, menyatu. Fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Tapi kalau kalian sudah berselisih, suka berantem, suka saling menyalahkan, tinggalkan Al-Quran. Karena kalau tidak, kalian akan dilaknat oleh Al-Quran. Memang Islam itu gak boleh gontok-gontokan. Beda pendapat boleh, beda apapun boleh, tapi jangan gontok-gontokan. Nanti akan dilaknat oleh Al-Quran. Dan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabih. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat kepada siapapun yang menjadi sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang biasa membaca Al-Quran. Maka setelah saya kumpulkan dari beberapa hadis Nabi, bacalah Quran tiap hari minimal 100 ayat kalau sanggup. Kalau nggak sanggup turun 80 ayat sebanyak surat Yasin kan Pak, 83 ayat Yasin itu. Kalau nggak sanggup turun 50 ayat. Kalau nggak sanggup turun 30 ayat. Nggak sanggup juga 10 ayat jadilah tiap hari.
Tapi ngurut bacanya dari juz 1 sampai juz 30. Entah 5 tahun baru tamat, nggak apa-apa. Tapi tiap hari. Maka dia ditetapkan sebagai sahabat Al-Quran. Daripada khatam 10 kali bulan Ramadan, tapi habis Ramadan nggak pernah baca lagi. Itu bukan sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang baca tiap hari, walaupun 10 ayat. Tapi nggak bisa turun ya Pak. 10 ayat per hari. Karena Nabi nyebutnya 10 ayat. Kecuali kalau ada angka di bawah 10 ayat itu. 10 ayat tiap hari ngurut kita baca sampai khatam. Baik, kemudian yang berikutnya yang terakhir, wala ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Mereka tidak rajin beribadah kepada Allah kecuali hanya pada bulan suci Ramadan saja. Nah, ini sebetulnya problematika umat muslim di Indonesia. Apa? Problem konsistensi. Puasa Ramadannya tamat, maksiatnya lanjut. Ini problemnya. Korupsinya banyak, zakatnya banyak, korupsinya tambah banyak. Sedekah rajin, korupsi rajin juga. Pengajiannya rajin, ngerupinya juga rajin. Hajinya haji tomat. Berangkat tobat pulang kumat. Sholatnya STMJ. Sholat terus maksiat jojong. Ini masalahnya. Kalau kata KPK, yang korupsi itu satu, rata-rata sarjana S1, S2, S3 yang korupsi itu. Orang pintar berarti kan? Sama yang kedua, pernah naik haji semua. Kalau yang muslim. Koruptor kedua itu secara pendidikan tinggi-tinggi, secara religiositas sudah pernah naik haji. Artinya memang bukan ukuran sudah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ternyata perilakunya masih korup. Nah, masalah kita itu di problema konsistensi. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini pasca Ramadan ini terus mengamalkan nilai-nilai bulan suci Ramadan. Apa yang kita jaga hari ini, kita jaga pada hari-hari selain bulan suci Ramadan. Itu saja dulu.